Saya Andi, nama lengkapnya Apriyandi dari Urban Pur Konsorsium, aktivitas di Jakarta bareng dengan teman-teman anggota koperasi Jaringan Rakyat Miskin Kota, ada kampung, isunya soal permukiman, lalu ada PKL di sektor informal soal hak pekerja, lalu ada satu komunitas Serikat BC Jakarta atau Sebaja di sektor informal juga yang sekarang secara isu mungkin kalah dengan kendaraan bermotor ya, tapi justru lebih ramah lingkungan. Ya, mungkin tidak secara pribadi, tapi secara aktivitas di organisasi yang sekarang aku ikutin, Urban Pur Konsorsium dan teman-teman di Jaringan Rakyat Miskin Kota. Kalau secara hubungan kerjasama yang dilakukan antara Pak Anies Baswedan saat menjadi gubernur di Jakarta dengan warga miskin kota Jakarta khususnya, hubungannya cukup baik waktu itu ya, karena beberapa usulan dari teman-teman warga itu dituangkan menjadi program, menjadi satu kebijakan yang secara pelaksanaan itu bisa dijalankan lah dan warga mendapat manfaatnya. Terobosan ya mungkin selama Pak Anies menjadi gubernur, pertama pasti soal keberpihakan. Kenapa warga miskin kota ini pada akhirnya bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah? Karena selama ini mungkin soal akses itu yang menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi warga miskin kota Jakarta. Soal akses kepada kebijakan tersebut. Sehingga pelayanan yang seharusnya menjadi kewenangan dari pemerintah DKI Jakarta untuk bisa didapatkan oleh warga miskin itu hampir tidak ada. Pengalaman dari teman-teman sebelum 2017 juga mungkin bisa disimpulkan komunikasinya aja sudah tertutup gitu dengan gubernur sebelumnya, apalagi soal mendapatkan akses terhadap kebijakan tersebut untuk bisa memenuhi hak dasar yang salah satunya menjadi hak warga miskin kota di Jakarta. Berdasarkan pengalaman Jakarta, mungkin ini yang perlu diperluas dalam konteks nasional ya. Bagaimana partisipasi itu menjadi satu hal yang penting ya, karena di sana ada ruang yang selama ini tuh tidak pernah bisa diakses ya, khususnya kepada warga kelas bawah ya. Apalagi ngomong soal pelayanan ya, tapi kalau ruangnya aja belum ada, itu yang perlu diciptakan terlebih dahulu. Ada beberapa ya, secara umum ada perbaikan soal jika bicara program ya, karena sebelumnya berupa usulan, lalu usulan itu dituangkan menjadi program. Secara umum pengakuan terhadap permukiman yang selama ini dalam tanda kutip perdebatannya itu antara legal ilegal, tapi di periode Pak Anies Baswedan saat itu diubah menjadi satu program, lalu ditetapkan dalam keputusan gubernur, sehingga wilayah-wilayah ini bisa mendapatkan pelayanan secara langsung terlepas dari status tanahnya. Perbaikan lingkungan, lalu pengakuan terhadap rumah-rumah yang sudah ditinggali oleh warga, yang secara pembangunannya juga pasti dilakukan oleh warganya sendiri. Lalu berikutnya soal tanah. Contoh misalnya kampung-kampung kota di Jakarta selama ini klaimnya adalah ini tanah negara atau tanah milik pemerintah, atau berikutnya apakah ini tanah swasta gitu. Jika dia adalah tanah
negara, pendapat umum tanah negara adalah tanah pemerintah, padahal secara kenyataan enggak. Tanah negara adalah tanah yang belum melekat hak atas nama siapapun, jadi siapapun berhak untuk mengurus tanah tersebut, dan yang diutamakan adalah yang menguasai dengan itikat baik. Selama ini warga miskin kota sudah berupaya ya dengan cara mereka masing-masing untuk bisa memanfaatkan dan memberdayakan tanah tersebut sehingga mempunyai nilai ekonomi dan nilai sosial. Tapi jika kita tarik ke konteks pemerintah, pasti perdebatannya adalah pembuktian kepemilikan. Pada akhirnya kesimpulannya adalah kalian menempati tanah ini bisa ditunjukkan gak ada bukti-bukti kepemilikannya. Nah itu secara umum diubah jadi apa yang menjadi hak masyarakat untuk bisa dapat air bersih, untuk bisa dapat lingkungan yang lebih baik. Soal status tanah ini tidak menjadi satu-satunya cara untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi apa yang menjadi kewajiban itu diberikan dulu. Itu secara umum. Lalu yang lebih khusus mungkin tadi aku bilang pertama ada selain kampung ya, ada juga sektor lain kayak pekerja informal, PKL dan teman-teman Serikat Beca Jakarta ini yang secara usia sudah 50, 60 bahkan ada yang 70 tahun. Tapi secara situasi mereka semakin sulit karena mata pencahariannya itu persaingannya semakin tinggi karena banyak transportasi online ya. Tapi di satu sisi mereka jika mau beralih profesi pun secara usia sudah tidak memungkinkan teman-teman beca ini. Lalu di zaman Pak Anies Baswedan, teman-teman ini dikasih perlakuan khusus ya, sehingga mereka saat narik itu tidak lagi ngalamin ketakutan akan ada penggarukan dari Satpol PP, sehingga itu cukup aman ya, dan mereka merasa nyaman menjalankan profesinya terlepas dari situasi COVID. Karena 2020-2021 setelah persaingan dengan ojek online lalu bisa berhasil kerjasama dengan Pemprov DKI itu dipimpin oleh Pak Gubernur Anies. Berikutnya ada isu lainnya soal pandemi, babak belur juga akhirnya. Tepat atau tidak tepat mungkin pada akhirnya waktu yang menjawab gitu ya. Tapi yang kami pikirkan adalah momen pilkada, momen pilpres, ataupun momen pemilihan legislatif mungkin buat sebagian orang punya kemewahan untuk memilih atau tidak memilih gitu. Tapi buat teman-teman miskin kota itu adalah pertaruhan hidup dan mati gitu. Bahwa mereka hari ini tidak memilih atau tidak menyatukan suara untuk memperjuangkan aspirasinya, maka 5 tahun ke depan nasib mereka akan ditentukan oleh satu hari yang sebenarnya buat sebagian orang mungkin gak terlalu penting gitu, karena punya kemewahan, punya akses terhadap sumber daya seperti itu. Nah, jika pertanyaannya tadi kembali ke apakah Pak Anies menjadi sosok yang tepat, menurutku pengalaman Jakarta itu cukup membuktikan untuk bisa dilakukan dalam konteks atau skala yang lebih besar ke level nasional. Karena kami pikir perlu ada sesuatu yang baru ya, karena selama 2 periode ini ya situasinya pun makin kacau gitu. Yang kita harapkan soal perubahan ke kondisi yang lebih baik itu tidak juga terjadi gitu. Makanya di Urban Berkonsorsium bareng dengan teman-teman miskin kota di Jakarta, salah satunya ada juga yang di tingkat nasional, jaring rakyat miskin kota,
Jejaring Rakyat Miskin Indonesia ya, atau Jerami, kita coba memanfaatkan momentum politik Pilpres ini.